Perkenalkan, nama saya Syifa Cahaya Putri. Saya dari kelas 94. Kini, saya akan menceritakan sebuah cerita rakyat yang sudah menjadi legenda dari kalangan masyarakat. Kini, saya ingin menceritakan legenda asal-usul Pulau Kemarau. Cerita ini berasal dari Palembang, Sumatera Selatan. Dan di sini, saya, Syifa Cahaya Putri, akan menceritakan cerita rakyat dari Sumatera Selatan. Selamat menyaksikan. Pulau Kemarau merupakan sebuah delta kecil di Sungai Musi dan terletak 6 km dari Jembatan Ampera. Pulau Kemarau adalah tempat rekreasi yang terkenal di Sungai Musi. Di tempat ini terdapat sebuah vihara Cina, biasa disebut dengan Kelenteng Hok Gejeng Rio. Pulau Kemarau juga disebut sebagai tempat yang melegenda karena cerita unik dan keistimewaannya. Nama Pulau Kemarau berasal dari kemarau, karena pulau ini tidak pernah tenggelam atau terendam meskipun air Sungai Musi sedang pasang. Asal-usul Pulau Kemarau ini yakni dari legenda cinta Siti Fatimah dan Tan Buan. Siti Fatimah dikisahkan sebagai keturunan Raja Sriwijaya yang menganut agama Islam, sedangkan Tan Buan yang merupakan putra Raja Tionghoa adalah menganut umat Buddha. Meskipun mereka beda keyakinan dan etnis, tidak menjadi kendala bagi keduanya untuk merajut hubungan hingga ke jenjang pernikahan. Penasaran gak sih sama cerita mereka? Ikutin terus dan selamat menonton. Kenalkan, nama hamba Tan Buan. Hamba merupakan putra dari Cina. Maksud kedatangan hamba ke sini adalah untuk memohon agar Yang Mulia Paduka Raja Sriwijaya berkenan memberikan izin kepada hamba untuk berdagang di Sriwijaya, kata Tan Buan memperkenalkan diri. Megan, ini selalu terbuka bagi siapa saja yang ingin berdagang. Kamu boleh berdagang di sini. Dengan syarat, kamu harus membayar pajak sebesar 20% dari keuntunganmu berdagang setiap bulannya, jawab Raja Sriwijaya. Terima kasih, Yang Mulia. Staf hamba memenuhi. Hamba mohon dinding. Pamit Tan Buan. Setelah mendapatkan izin Raja Sriwijaya, Tan Buan segera menjalankan perdagangannya di pelabuhan. Perdagangan Tan Buan sangat besar, sehingga mendatangkan keuntungan yang sangat besar, sesuai dengan syarat yang diberikan oleh Raja Sriwijaya. Maka, setiap bulannya, Tan Buan menyerahkan pajak sebesar 20% dari keuntungannya. Setelah berbulan-bulan menghadap Raja Sriwijaya, Tan Buan pun kali ini datang untuk menyerahkan uang pajak. Namun, kali ini Tan Buan tidak hanya menyerahkan pajak, tetapi juga memiliki maksud lain. Yang Mulia, bagaimana bulan-bulan sebelumnya hamba datang untuk menyerahkan pajak keuntungan perdagangan hamba? Tan Buan berkata, terima kasih Tan Buan, kamu pedagang yang sangat jujur. Perdaganganmu sepertinya semakin maju, puji sang raja. Terima kasih untuk pujiannya, Yang Mulia. Tapi kedatangan hamba kali ini tidak hanya untuk menyerahkan pajak. Hamba juga ada tujuan lainnya, Tan Buan berkata. Tujuan apakah itu, Tan Buan? Tanya sang raja. Hamba bermaksud melamar Tuan Putri Siti Fatimah, jawab Tan Buan. Raja Sriwijaya terkejut mendengar ucapan Tan Buan. Beliau berpikir sejenak, meskipun datang ke Sriwijaya sebagai pedagang,
Namun, Tan Buan juga anak dari Raja Cina. Aku bisa menerima pinanganmu untuk putriku, tapi dengan satu syarat, pinta sang raja. Tan Buan pun bertanya, apakah syaratnya yang mulia? Kamu harus menyediakan 9 guci berisi emas sebagai mas kawinnya. Sang raja berkata. Tanpa berpikir panjang, Tan Buan segera memenuhi syarat yang diajukan Raja Sriwijaya. Setelah mengirim surat ke ayahnya di Cina, sebuah kapal mengangkut 9 guci emas berangkat menuju Sriwijaya. 9 guci emas tersebut, bagian atasnya ditutupi dengan daun sawi agar keberadaan emas-emas tersebut tidak diketahui para bajak laut. Bahkan, guci-guci tersebut disembunyikan di sebuah ruang kapal yang tersembunyi. Kapal yang mengangkut emas tersebut akhirnya tiba di Sriwijaya. Tan Buan yang sudah tidak sabar segera naik ke atas kapal, hendak melihat 9 guci emas. Di mana guci-guci emas itu? Tanya Tan Buan. Lalu prajurit itu menjawab, hamba simpan di bagian kapal yang rahasia, Tuan. Lalu Tan Buan berkata, tunjukkan di mana tempatnya. Tan Buan pun diantar seorang prajurit masuk ke dalam kapal yang agak gelap. Bukalah jendela kapal itu agar bisa lebih terang, perintah Tan Buan. Nah, sekarang lebih terang. Mana guci-guci emas itu? Tanya Tan Buan. Itu, tuanku. Semua guci emas tersebut ditutupi oleh kain berwarna hitam, jawab prajurit itu. Baik, sekarang keluarlah. Aku akan memeriksa guci-guci emas itu, perintah Tan Buan. Tan Buan segera membuka kain hitam yang menutupi guci. Namun, alangkah terkejutnya dia setelah melihat guci-guci tersebut. Yang aku minta adalah emas. Kenapa yang dikirim malah sayuran busuk ini? Apa kata Raja Sriwijaya jika yang dikirim ternyata hanyalah sayuran busuk, bukan emas? Sungguh aku sangat malu dan Raja Sriwijaya pasti sangat terhina, ujar Tan Buan kesal. Dayang, selama ini kamu sudah setia menemaniku. Kemana saja aku pergi, kamu selalu mau mengawalku. Namun kali ini aku akan menyusul calon suamiku menyelam ke dalam sungai. Kamu tidak perlu menemaniku lagi. Doakan saja, semoga aku selamat. Namun, jika suatu saat nanti ada tumpukan tanah di sungai ini, berarti itu kuburanku. Pesan Siti Fatimah. Belum sempat mencegahnya, Siti Fatimah sudah melompat ke dalam sungai. Lalu Dayang yang setia itu menunggu sampai malam tiba hingga keesokan harinya. Namun, Siti Fatimah belum juga muncul hingga ayam jantan telah berkokok dan matahari muncul di ufuk timur. Baik Tan Buan dan pengawalnya serta Siti Fatimah belum juga muncul. Tiba-tiba Dayang melihat gundukan tanah muncul dari dalam sungai Musi. Itu artinya Siti Fatimah telah meninggal dunia. Gundukan tersebut lama-kelamaan menjadi sebuah pulau. Masyarakat di sekitarnya menyebut pulau tersebut dengan nama Pulau Kemarau. Dalam bahasa Indonesia, Kemarau artinya adalah kemarau. Dinamakan Pulau Kemarau karena pulau tersebut tidak pernah tergenang air meskipun sungai Musi sedang banjir. Itulah cerita tentang asal-usul Pulau Kemarau. Terima kasih karena sudah menonton. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.